tidak boleh mati tangan kita tu, maka diwajibkan zakat tu. Menyimpan tu tidak boleh. Semua harta yang jadi simpanan. Termasuk begini, apa ibu lah punya rumah di Padang, tu balik rumah cik lain. Rumah yang kedua tu wajib zakat. Karena rumah yang kedua tu simpanan, investasi, tidak kebutuhan. Rumah yang bapak ibu tempati tidak wajib zakat, karena itu kebutuhan pakaian. Tapi rumah yang kedua wajib zakat. Hitung nilai rumah dan tanah 2,5% setiap tahun. Kecuali bapak ibu membelikan rumah untuk anak, mungkin anaknya kau balik siap menikah, nanti dia tinggal di rumah itu tidak wajib zakat, karena itu kebutuhan. Amil dari kata amila. Amila itu artinya bekerja. Amal, bekerja. Apa pekerjaan amil? Di At-Taubah 103 tadi, khuz min amwalihim, jemput, ambil harta mereka. Bukan duduk tunggu zakat mereka. Jemput dan ambil zakat mereka, audit ke rumah mereka. Jadi amil itu auditor. Dia tahu berapa kekayaan setiap umat Islam ini. Jadi kalau biasanya bulan Ramadan kan ditugasi itu amil untuk menerima zakat. Amil kok padoknya duduk saya di masjidnya Pak, di kantor. Tu beko tibolo orang pergi menjapui zakat kepada orang miskin menjelang hari raya. Itu ndak amil nama itu. Ya. Karena amil itu dua, khuz atu. Ambil dari yang berhak, datangi yang payah bekerja, maka dapatlah dia 1/8. Walaupun orang bisa memahami yang namanya bekerja kan tidak mesti berjalan ke sana kemari, kan bisa pakai otak aja, pakai komputer. Iya, kalau mau ngambil ambillah, tidak apa-apa. Tapi secara apa namanya itu ya, perasaan, etika, tidak wajar mengambil 1/8 hanya dengan duduk saja. Amil itu bekerja keras, tanggung jawabnya berat. Jadi yang dikasih legalitas oleh penguasa itu amil. Bisa jadi pengurus masjid yang membentuk, karena pengurus masjid SK-kan oleh Depak sampai nanti presiden. Tapi amil tidak bisa diangkat hanya dengan kesepakatan orang tertentu. Harus punya legal standing dari penguasa. Itu namanya. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, jamaah subuh yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, pagi ini kita akan bahas surat At-Taubah ayat 34 dan 35. Surat yang ke-9, surat At-Taubah ayat 34 dan 35. Kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu inna katsiran minal ahbari warruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batili wa yasudduna an sabilillahi wallazina yaknizuna az-zahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'azabin alim. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum haza ma kanastum li anfusikum fazuku ma kuntum taknizun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya kebanyakan dari tokoh-tokoh agama Yahudi namanya ahbar, ya, dan tokoh-tokoh agama Nasrani namanya ruhban. Diartikan dengan pendeta aja ya. Sesungguhnya kebanyakan dari pendeta Yahudi, pendeta Nasrani, termasuk kita ustadz-ustadz, tokoh agama lah, sebagian besar mereka mengambil harta orang lain dengan cara yang batil, dan mereka menghalangi dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak mengeluarkan hartanya di jalan Allah, tidak mengeluarkan zakatnya, maka berikan kabar gembira mereka dengan azab yang pedih.
Apa azabnya? Nanti semua harta yang dia kumpulkan akan diganti besi, dan besi itulah yang dipanggang dalam jahanam sampai menyala, dan setelah besi itu menyala maka disetrikakan, digosokkan ke wajahnya, ke rusuknya dan ke punggungnya. Kata Allah, inilah harta yang kalian simpan dulu dan rasakanlah azab karena apa yang kalian simpan-simpan itu. Nah itu arti sederhananya ya, surat At-Taubah ayat 34 dan 35. Jadi kata Allah, ada orang-orang yang kita berikan dia kabar gembira. Fabashshirhum bi'azabin alim. Kata Allah, berikan mereka kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Azab yang pedih. Ini namanya tahkir Bapak Ibu ya. Menghina. Disuruh beri kabar gembira, tapi kabar gembiranya azab yang pedih. Apa itu azabnya? Ini bonus azab. Azabnya pasti neraka. Semua orang itu ke neraka. Yang ya ahli maksiat, yang berdosa, yang melanggar, yang sombong, semuanya masuk neraka. Tapi di dalam neraka itu ada bonus azab. Kalau di sorga nanti ada bonus juga, maka di neraka juga ada bonus. Makanya kalau di sorga misalnya, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Ada kejutan-kejutan khusus. Ada orang-orang dapat kejutan di sorga. Masuk sorga itu sudah kejutan, tapi di sorga masih ada lagi kejutan. Artinya ada bonus-bonus hadiah yang tidak semua orang dapat di sorga itu. Neraka juga begitu. Ada bonus-bonus azab yang tidak semua orang merasakan bonus azab itu. Masuk neraka semua sudah sakit itu, tapi dalam sakit itu ada lagi tambahan sakit ya. Nah salah satunya ini, ada bonus azab. Apa bonus azabnya? Ada orang dalam neraka itu sudahlah dibakar itu, digosok pula dengan setrika dari besi yang dipanaskan dalam jahanam. Ini panasnya beda lagi. Yang panas neraka satu bagian, yang panas gosokkan bagian yang lain. Tidak sama panasnya itu, beda. Jadi mereka ini dapat tambahan azab. Tambahannya ada setrika dari api yang digosokkan ke wajahnya, ke punggungnya dan ke rusuknya. Siapa mereka? Kata Allah, dua. Satu, tokoh-tokoh agama, ahbar, pendeta Yahudi, ruhban, pendeta Nasrani, atau kita ustadz, buya, kiai yang mengambil harta orang lain secara batil. Jadi dulu Ibu, sejak masa lalu banyak tokoh-tokoh agama ini, baik Nasrani, Yahudi maupun Islam, yang menipu jamaahnya dalam tanda kutip. Jadi jamaah ini diajak sedekah, dibacakan ayat-ayat sedekah. Lalu kemudian jamaah bersedekah untuk memperkaya dirinya sendiri. Itu namanya liyakulu amwalan nas bil batil. Jamaah diajak investasi, investasi, tapi kemudian digelapkan uangnya. Itu dari dulu lah banyak ustaz-ustaz itu kerajuannya Pak ya. Tapi Bapak Ibu jangan membayangkan seseorang ya, saya tidak menyampaikan seseorang ini ya. Ini penyakit yang sudah muncul sejak masa lalu dari kalangan pemuka agama. Ya. Banyak pemuka agama ini baik dari kalangan Yahudi maka disebut ahbar, Nasrani namanya ruhban, Islam namanya ustadz, buya, mubaligh yang mengambil harta orang lain secara batin. Jadi kalau ada ustadz kemudian ngajak jamaahnya untuk umrah. Setelah uang terkumpul, lalu ustadznya kabur bawa uang itu. Dari dulu begitu tuh Pak. Ya. Ada jamaah itu diajak ustadznya untuk usaha bersama, tapi kemudian uangnya lenyap. Ya, dari dulu begitu, tidak sekarang juga. Kata Allah, itu ustadz-ustadz yang begitu, tokoh-tokoh agama yang begitu, tolong kabarkan mereka azab yang pedih. Apa itu? Semua harta yang dia kumpulkan itu nanti diganti besi oleh Allah, dibakar dalam neraka jahanam dan disetrikakan ke seluruh tubuhnya.
Jadi akan ada ustadz-ustadz nanti Pak Ibu, buya-buya yang dapat setrika api Pak. Ya, mereka yang menggelapkan uang jamaahnya, yang menyelewengkan investasi jamaahnya. Masya Allah Bapak Ibu ya, Al-Quran sudah kasih isyarat ya, memang ada begitu tokoh-tokoh agama ini. Makanya saya tuh lebih senang kalau sudah ya berdakwah jadi tokoh agama. Jadi berbisnis itu kalau bisa ya enggak usah. Sudah berdakwah pekerjaan. Bisnis kasih aja ke orang-orang yang profesional di bidangnya, yang memang menguasai bidang bisnis itu. Ya, supaya ini enggak terjadi yang seperti ini. Tapi enggak haram juga ustadz berbisnis, silahkan. Sepanjang tidak mengambil harta orang lain secara batil. Yang kedua kata Allah, mereka yang menyimpan emas. Ini ibu-ibu kok. Jadi orang-orang yang menyimpan emas dan tidak mengeluarkan haknya, maksudnya tidak mengeluarkan zakatnya, sedekahnya, nah itu juga semua harta yang disimpan itu nanti akan jadi besi, lalu dipanggang dalam jahanam dan disetrikakan ke seluruh badannya. Ayat inilah yang menjadi dasar Bapak Ibu untuk mengatakan bahwa zakat itu diwajibkan karena orang kikir. Zakat itu wajib karena kikir. Kenapa? Karena bahasa Al-Quran yaknizunaz zahab, mereka menyimpan emas. Maka orang yang menyimpan itu tanda kikir. Kalau dia tidak kikir, tidak akan menyimpan. Orang yang menyimpan itu tanda kikir. Makanya apa tanda orang kikir? Allazi jama'a malau wa addada. Mereka menghimpun, menghitung. Kikir. Orang kalau tidak kikir, maka tidak akan pernah berzakat. Kenapa? Karena dia sedekah terus habis. Sebelum sampai setahun sudah kurang. Tidak akan sampai senisab hartanya. Orang kalau tidak kikir, Ibu, hartanya tidak akan pernah senisab. Tidak akan pernah wajib zakat karena dapat bagi. Saya tidak menemukan riwayat Bapak Ibu Abu Bakar tuh berzakat walaupun dia kaya. Kenapa? Harta di tangan Abu Bakar tuh hanya singgah, tidak pernah mengendap. Yang mengendap di tangan orang tuh tanda orang kikir. Orang kalau menyuruhan sesuatu tanda kiki. Ibu kalau cuk menyuruhan samba kiki. Ya, ciri orang kiki itu ibu-ibu penyuruhan samba. Kadang lupa samba aku di mana suruhan bagi Pak. Saking banyak sampai penyuruhan samba aku. Lupa yang di mana sampai penyuruhan bagi. Itu. Kalau orang ndak kiki, nyulatak saya di mejanya saya makan-makanlah. Habis-habislah kau masak balik. Tapi kalau nyo simpan tanda kikir. Itu alasannya zakat tidak wajib kecuali karena orang itu kikir. Jadi kalau ada Bapak Ibu nambah zakat, sebenarnya Bapak Ibu sedang kikir itu. Kalau tidak kikir tidak akan berzakat. Itu kenapa coba baca di At-Taubah 103. Bagaimana zakat aturannya oleh Allah disebutkan. Khuz min amwalihim sadaqah tutahiruhum wa tuzakkihim. Ambillah zakat mereka. Ambillah Pak. Kalau ambillah kau tidak akan menyayangkan memberikan rupa. Maka dijapui. Disuruh ambil paso. Mengambil paksa itu tanda kikir. Itu makanya ada namanya amil. Amil itu petugas. Yang bertugas memungut zakat ke rumah orang. Kenapa dia jemput ke rumah itu? Karena orang itu kikir. Maka dijemput ke rumah dia. Makanya amil itu tidak menunggu di kantor Pak. Amil itu dia berjalan bekerja mengaudit semua harta umat Islam. Datangi rumah-rumah mereka, ambil, bawa, bagikan. Itu bukti kalau zakat itu karena kikir. Maka perintah zakat itu ambil dari mereka. Khuz min amwalihim sadaqah. Itu kenapa tujuan zakat itu disebutkan tutahiruhum wa tuzakkihim. Zakat itu mensucikan harta dan mensucikan jiwa.
Jadi ada dua tujuan zakat itu, Pak. Satu, mensucikan harta, karena kalau harta bapak ibu banyak, pasti ada yang kotor di dalam, pasti. Ada sebuah pepatah bijak mengatakan, bicara kalau terlalu banyak, pasti terselip bohongnya. Harta kalau terlalu banyak, pasti masuk yang haramnya. Mau mengecek kok ibu, mengecek. Kalau terlalu banyak bicara mengecek, itu jadi otak deh, Pak. Enggak, coba kalau banyak mengecek, Pak, kecewa. Oh, kadang otak. Otak tuh duto tuh, Pak. Ya, yang namanya otak kok enggak batu. Yang namanya otak tuh bohong. Itu makanya orang kalau banyak mengecek, kadang otak kecewa. Kalau bicara terlalu banyak, pasti ada bohong di situ. Harta kalau terlalu banyak, pasti ada yang haram di situ. Untuk itulah diangkat yang haram itu tuh namanya tutahhiruhum, zakat membersihkan yang kotor-kotor. Itu kenapa zakat tidak boleh ke masjid. Masjid rumah Allah yang suci, tidak boleh dibangun dengan harta kotor. Karena zakat itu daki-daki harta. Zakat tidak boleh ke anak yatim, karena anak yatim itu Allah yang memuliakannya. Anak yatim itu anak-anak yang mulia. Tidak boleh harta-harta kotor untuk anak-anak yang hebat, yang mulia di hadapan Allah itu. Ya. Nah, yang kedua, tujuan zakat itu mensucikan jiwa. Kenapa mensucikan jiwa? Orang yang berzakat itu jiwanya sedang tidak baik, karena ada kikir di hatinya. Itu kenapa tujuan zakat itu membersihkan jiwa tadi. Karena orang yang berzakat itu sebenarnya kikir dia. Maka zakat menghapus penyakit kikir itu, karena itu kotoran hati. Ini menjadi bukti bahwa zakat itu untuk orang kikir. Apa buktinya zakat itu kikir? Mari lihat definisi zakat. Ini definisi zakat yang semua orang paham. Apa definisi zakat? Mengeluarkan harta tertentu di waktu tertentu, di jumlah tertentu, kepada orang tertentu. Kata tertentu itu tanda kikir. Andai dia tidak kikir, maka kata tertentu tidak ada. Memberikan semua harta di semua waktu, di semua jumlah, dan ke semua orang. Itu tidak kikir itu kalau semua. Tapi memberikan harta tertentu dalam jumlah tertentu kepada orang tertentu di waktu tertentu, itu bukti zakat itu sebenarnya kekikiran. Karena semuanya ditentukan, hartanya dibatasi, jumlahnya dibatasi. Makanya jumlahnya ada namanya nisab, ya, ada batasannya. Orangnya dibatasi, maka ada 8 orang, asnaf namanya. Waktunya dibatasi, maka ada nama haul namanya. Itu semua bukti kalau zakat itu sebenarnya kikir. Karena semuanya serba ditentukan, serba dibatasi, tidak bersifat mutlak. Nah, karena coba kita lihat Bapak Ibu. Misalnya harta tertentu, tidak semua harta. Apa harta yang wajib zakat? Satu, namanya hasil pertanian. Hasil pertanian itu tidak semuanya hasil pertanian yang diwajibkan zakat. Hanya yang disebut al-qut atau akwat namanya, makanan pokok. Kan dibatasi, makanan pokok. Kalau di sana di Jazirah Arab itu ada gandum, ada korma. Kalau kita beras atau padi. Jadi kalau bapak ibu misalnya bertanam bawang, kalau di kampung rumah bu tanam bawang tuh, masya Allah. Sekali panen bawang tuh kok harago rancak. Kalau bawang kok rancak bisa oto 3 tagak baru langsung bisa kayu mendadak ibu. Tapi bisa abi mendadak lah. Kalau haragonya jatuh, bawang dah rancak abi kok tuh. Walaupun panen bawang itu 100 ton, tidak wajib zakat. Kenapa? Karena bawang tidak makanan pokok. Kecuali orang makan bawang 1 kilo sehari, itu wajib zakat. Tapi kan tidak ada apa orang makan bawang 1 kilo sehari kan. Maka bawang tidak wajib zakat, walaupun bisa beratus ton panennya. Kenapa? Tidak kategori wajib, karena hartanya ditentukan, makanan pokok. Kalau ibu tanam apa? Durian. Yang musim durian tuh panen durian, Pak. Ya kan?
ratusan ton durian panen, tak wajib zakat. Kenapa? Bukan makanan pokok. Kan sebenarnya kikir tu Pak. Karena dia sudah memilih apa? Yang pokok saja. Yang tak pokok tak usah. Padahal sebenarnya Allah sudah kasih isyarat. Apa kasih isyarat nanti di Al-Baqarah 267? Ya ayyuhallazina amanu anfiqu mimma kasabtum ya. Amin anfiqu min thayyibatin ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi. Hai orang yang beriman, keluarkanlah semua hasil usahamu dan semua yang Allah tumbuhkan dari bumi untukmu. Maka orang yang tak kikir, walaupun yang diwajibkan hanya beras, padi, tapi kalau dia panen bawang tetap dia zakatkan. Dia panen cabai tetap dia zakatkan. Dia panen durian tetap dia zakatkan. Dia panen rambutan tetap dia zakatkan. Konversinya itulah sekali panen. Kalau beras berapa nisabnya? 5 wasak namanya. 5 wasak itu konversinya bisa beda-beda. Bisa 520 kg beras, bisa 650. Tapi ambil yang paling bawah saja. 520 kg. Jadi kalau Bapak Ibu dapat hasil padi, barihnya bersih 520 kilo, maka dikeluarkan 1/10 atau 10%. Kalau membutuhkan biaya airnya diangkut atau ditarik pakai mesin, 5% atau 1/20. Itu kan kikir juga tuh, 2,5%, apa 10% itu. Makanya Bapak Ibu, saya lebih senang kalau apapun yang kita panen, zakatkan. Karena sebetulnya membatasi itu karena kikir tadi, memang dia tidak berdosa kalau tidak menzakatkan hasil ladangnya yang itu tadi, yang misalnya kantang, bawang, lobak, tidak berdosa. Karena memang yang dicontohkan Nabi makanan pokok. Tapi orang yang tidak kikir akan menzakatkan semua yang Allah tumbuhkan dari muka bumi. Tapi prinsipnya tadi, zakat itu kenapa dibatasi? Karena dia kikir. Jadi zakat kalau ada Bapak Ibu bersawah di kampung, kalau lah sampai dapat barih 520 kilo, tu kan zakat tu ya 10% atau 1/10 ya. Bahkan kalau ada Bapak Ibu yang sawah di kampung, awak di Padang menerima patiganan namanya tu, orang membuat di kampung. Maka zakat wajib bagi siapa yang punya benih. Jadi kalau ibu misalnya yang punya benih dari awak, hanya ni mau berasi saja, kalau dapat 1,000 berarti 500 intinya, 400 untuk awak, dan 100 untuk zakat. Kalau hijau yang punya benih, yang menggarap yang punya benih, berarti zakat kepada dia. Kita terima bersih saja. Itu aturannya begitu. Nah, tapi yang wajib zakat hanyalah harta atau hasil pertanian yang sifatnya makanan pokok. Walaupun orang kalau tidak kikir, apapun hasil panennya akan dia zakatkan. Atau misalnya apa? Emas atau hewan ternak. Hewan ternak pun tidak semuanya zakat. Hanya 3 saja. Kambing, sapi, onta. Kalau kerbau dikiaskan ke sapi karena padannya hampir sama besar. 3 saja. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya batarana ayam, walaupun ayam kuasa komplek ayam itu, ratusan ribu, tidak wajib zakat. Kenapa? Tidak termasuk yang wajib. Itu pun dibatasi pula. Kalau kambing sampai 40 ekor. Kan 40 ekor itu banyak tu Pak. Lampe 40 baru kan siku. Kan kikik nama tu Pak. Lampe 40 baru siku kan. Kalau sapi 30. Lah 30 sapinya baru kan siku. Orang kalau tidak kikir mungkin 10 ekor sudah zakat itu. Tapi orang kikir tunggu mengendap sampai 40-30 ekor dulu baru kena zakat. Kalau unta 5 ekor. Jadi 5 ekor unta sikut kambing, 10 unta 2 kambing, 3 muale unta 3 kambing, 20 unta 4 kambing, 25 unta baru cik unta. Ni kalau ada Bapak Ibu dapat tanah unta esok. Ya. Zakat unta tu mana tahu kalau ada tanah unta esok dia buat kan. Zakat unta ko sekali 5 cik kambing, 10 2 kambing, muale 3 kambing. Ya, 20 sampai kambing 25 untanya baru cik unta. Kan banyak arato tu Pak. Tak semuanya. Jadi kalau Bapak Ibu berternak ikan,
berkolam ikan, sekian ratus kolamnya, tak tanggung ikan banyaklah, ada wajib zakat. Tapi orang yang tak kikir, apapun hewan ternaknya dizakatkannya. Kenapa? Kata Allah, anfiku min tayyibatim ma kasabtum, infakkanlah semua hasil usahamu. Itu kalau tak kikir. Tapi orang kikir hanya berpatokkan kepada harta tertentu tadi, kambing, sapi, onta. Ayam, abu tak masuk, ayam tak masuk zakat. Kenapa? Tak dicontohkan Nabi dan tak ada pada praktek Nabi. Karena kikir tadi. Tapi tak masalah. Tapi yang tiga tadi tidak ada perbedaan. Kambing, sapi, onta. Emas juga begitu. Emas wajib zakat yang mana? Kata Allah, yaknizun, yang disimpan. Yang dipakai tidak kena zakat. Jadi ibu kalau tidak bayar zakat, ame, ibu pakai ame ibu sadonyo. Sampai kuning badan ibu tu. Kan? Pakai di telinga, pakai di hidung, pakai di gigi, pakai di tangan, di kaki, tak boleh buka. Tak boleh buka. Pakai tatap tarui. Tapi kalau ame ku ibu pakai hanya untuk pai baralek, ya, pai arisan atau untuk pulang kampung saja. Ibu-ibu kalau pulang kampung ke perlu bawa ame, Pak. Sebagian ibu-ibu kalau pulang kampung kalau ndak bawa ame, ku dak taluknya pulang lopaknya harus penuh ame. Buat ciri-ciri suami sukses pai merantau, kadang-kadang ame orang rumahnya pulang. Itu di kampung situ tu, Pak. Jadi kalau nak buat ame orang rumah aku pulang, Pak. Aku orang malu pulang, Pak. Itu ambo pernah olok-olok tu, Pak. Ya. Dulu ketika awal-awal menikah, ya gaji ketek pegawai baru. Tu dak pakai ame banyak orang rumah mana, dak ada ame lah. Pulang PC mintu tu dari orang banyak lah di Podepek dia. Ikut laki dosen pegawai pakailah barang pulang. Itu atau maka ibu-ibu kalau pulang kampung wajib barang kiranya. Kalau ada ibu-ibu pulang kampung, ya wajib barang, Pak. Kalau tidak ada usah pulang gitu. Jadi Bapak Ibu kalau ada ibu-ibu model tu, memang begitulah ibu-ibu tu. Itu tidak pakaian namanya, itu namanya simpanan tu. Kalau barang ibuku dipakai parisan, barale, pulang kampung, itu tetap simpanan dan wajib zakat. Wajib zakat 2,5% setiap tahun. Kalau mencapai nilai 85 gram emas, wajib tiap tahun tu. Tapi kalau ibu pakai permanen, tidak wajib zakat. Semua harta yang kita pakai tidak wajib zakat, tapi semua harta yang disimpan wajib zakat. Karena itu Pak Ibu, walaupun yang disebutkan Allah emas, tapi sebenarnya semua yang dijadikan simpanan. Karena begini, dulu kenapa emas disebutkan oleh Allah? Karena yang paling banyak disimpan, yang paling mudah disimpan itu ameh. Menyimpan ameh itu mudah dan banyak disimpan, gampang menyimpannya, dan harganya tetap tidak akan pernah turun. Makanya ameh kini banyak jadi simpanan selain ameh. Maka semua harta yang jadi investasi simpanan wajib zakatnya tiap tahun. Misalnya begini, ibu membeli tanah di bypass. Tanah itu tidak diolah, tidak dibangun, tanah itu menganggur saja, maka tanah itu wajib zakat setiap tahun. Itu simpanan namanya. Bapak Ibu beli tanah di bypass itu misalnya harganya 1 miliar. Tanah itu tidak digarap, tidak dibikin bangunan di sana, tidak ada manfaat di sana, menganggur saja, itu namanya yaknizun, simpanan investasi. Maka setiap tahun dihitung nilai tanah itu 2,5%. Wajib, kalau tidak itu nanti digosok dengan setrika api. Kalau tidak olah tanah itu, tanami, kalau ditanami tidak wajib zakat. Kenapa? Menghasilkan. Hasilnya yang wajib zakat kalau sampai senisab, tanahnya tidak. Atau dibikin di situ bangunan, menggali, berkadai di situ, tidak wajib. Semua yang dijadikan simpanan, yang sifatnya menganggur di tangan kita, itu wajib zakat. Makanya ibu kalau ada tanah, alun tak jual, ya kan? Lai kapan jual tanah tu, tapi dah 10 tahun dah jual, tetap zakat 10 tahun dihitung. Besok kata jual, bayar zakatnya 2,5% dari total nilai penjualan kali 10.
Gitu tuh. Kau nak ya jual tanah tu leh. Walun tak jual, Ustaz, yo mahal dijual, dia yo jual murah lah, banyak orang beli kau tu mah. Ni mak kau dak tak jual tu kan dek mahal rago tu. Yo rugi wa Ustaz jual murah. Tu tak ada orang kikik tadi tu, rugi tu. Kalau kata rugi tu kan orang kikik yang punyanya Pak. Kalau orang dak kikik kan tak ada kata rugi dia. Orang mengecek rugi tu dak ada kikik tu. Kalau orang dak kikik mah ruginya Pak, dak ada punyanya lah mah. Mah punyanya Pak. Awak lain tu dak apa-apa. Tak ada bawa harta kita lahir. Sekarang dititipkan Allah tu rugi dah. Di mana ruginya? Maka yang rugi tu kena kikir, jual murah saja daripada kada zakat. Kalau tidak olah, tapi mengolah kau jangan gali apa ibu. Ditanam subi 2 batang sedukan sudah kada zakat tu gali namanya tu. Nyo diolah Pak. Memang menghasilkan, ya, tidak supaya selamat dari zakat lah. Ya, memang diolah, ditanam ubi cuma para ubi di situ. Ya, ditanam di situ apa pelo yo baparak pelo di situ. Itu nak kena zakat tanah tu. Karena milik Allah tidak boleh mati di tangan kita, tidak boleh berhenti, tidak ada manfaat untuk yang lain. Tak boleh. Allah marah yang begitu. Simpanan namanya itu. Itu maka deposito itu sebenarnya Allah marah itu. Karena mati ratu di tangan awak. Harta ini jadikan gulirkan supaya orang bermanfaat harta itu. Kecuali deposito akadnya mudarabah bagi hasil karena harta itu digilirkan. Tapi kalau akadnya disimpan saja di situ, akadnya pinjaman apa namanya itu titipan, tak boleh itu. Harta tidak boleh mati tangan kita. Itu maka diwajibkan zakat tu. Menyimpan itu tidak boleh. Semua harta yang jadi simpanan. Termasuk begini, apa ibu lah punya rumah di Padang. Tu balik rumah cik lain. Rumah yang kedua tu wajib zakat. Karena rumah yang kedua tu simpanan, investasi, tidak kebutuhan. Rumah yang bapak ibu tempati tidak wajib zakat. Karena itu kebutuhan pakaian. Tapi rumah yang kedua wajib zakat. Hitung nilai rumah dan tanah 2,5% setiap tahun. Kecuali bapak ibu membelikan rumah untuk anak. Mungkin anak itu balik siap menikah, nanti dia tinggal di rumah itu tidak wajib zakat. Karena itu kebutuhan. Atau misalnya bapak ibu bekerja di Bukit Tinggi, 3 hari di Bukit Tinggi, 3 hari di Padang, rumah di Padang, anak isi di Padang. Ke Bukit Tinggi ada dinas setiap 3 hari ke sana. Daripada menyewa hotel pula penginapan di sana, belilah rumah di sana, 3 hari di Bukit Tinggi kita tinggal di sana. Itu tidak kena zakat. Kenapa? Kebutuhan. Kalau kebutuhan tidak zakat. Makanya apa-apa kalau kau kembali rumah cek lain, jurang rumah langsung di situ. Itu cara nak kena zakat. Jadi apa-apa kau kembali rumah cek lain, tambah orang rumah cek lain untuk muninya. Kalau betul apa nak kena zakat lah. Ya. Tapi kok rumah sih dibandingnya, tak ada orang rumah tambahan, kena zakat. Ambo nak majan apa-apa lah. Ambo bagi tahu supaya nak kena zakat macam tu dulu. Gitu. Tambah orang rumah langsung. Ya, kalau itu kebutuhan namanya, ya. Yang nak kebutuhan kena zakat nanti itu. Apa misalnya bala doto udah punya mobil, tu di balik doto cek lain, tu ni kado tu kena zakat itu mah. Simpanan namanya itu mah. Ya, itu tidak lagi kebutuhan. Yang kebutuhan yang dipakai kecuali untuk balik untuk anak untuk kuliah hanya, tu nak kena zakat itu. Atau ibu kantu beda aja pak, ya pak motor cik ibu, tu nak kebutuhan tu nak kena zakat itu. Semua harta yang dijadikan simpanan itu wajib zakat, walaupun Allah hanya menyebutkan emas. Ini orang kikir hanya membatasi pada teks dan praktek Nabi, tapi orang yang tidak kikir semuanya akan dia zakatkan. Nah, termasuk Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nanti menjadi pedagang, tetap ya 2,5% kalau sampai hartanya bersih. Ya modalnya, keuntungannya 85 gram emas 2,5% dikeluarkan hutang piutang. Kalau ada nanti orang ngambil barang kita belum dibayarkan, udah hitung tuh. Tapi memang begitu. Nah, yang terakhir namanya harta rikas. Kalau ibu bapak misalnya menggali ubi di belakang rumah. Pas menggali ubi itu pak, tak toka ame sagadang lutui. Sagadang lutui ame tak toka pak, memang kadang tuh. Maka bapak ibu berhak memiliki harta itu, namanya harta rikas. Caranya bagaimana?
cari pemilik lahan sebelum ibu. Siapa yang punya lahan sebelum ibu? Tanya ke Pak, apa membeli tanah ko? Apa punya tanah ko ndak? Yo. Pernah ndak apa menanam mame di sawah di tanah apa tu? Ndak lah cakap. Oh ndak lah. Dari siapa tanah Pak bali dulu? Dari apa Sianu? Tanya lo ke Pak Sianu tu. Pak, apa menjual tanah ke Pak dulu? Ayo. Pernah ndak apa menanam mame situ? Ndak. Tahu kata tanya. Habis, baru apa ibu boleh miliki. Dengan catatan zakatkan dulu sebanyak 20%. Jika dapat ame sekadang lutut nanti sebelum dimiliki bayarkan zakatnya 20% atau 1/5. Tapi jangan lapor ke negara ambil langsung Pak. Pak antuk saya lah. Dapat ame sekadang lutut antuk saya lah. Ya dah zakat ke 20% Pak. Halal. Kalau Pak lapor ke negara ambil langsung mereka. Kata undang-undang begitu, bumi, air dan segala kekayaan yang tersimpan di dalamnya dikuasai oleh negara. Tapi secara syariat boleh kita miliki. Itu kalau hartanya tertanam di bawah bumi, namanya rikas. Tapi kalau hartanya di atas tanah dapat tu namanya luqatah. Tapi di atas tanah terletak segadang lutut lah tapi di atas tanah tu ndak lah tu. Tu barang temuan diumumkan selama setahun dulu. Diumumkan di TV, di radio, di koran semua. Setahun diumumkan, tidak ada yang ambil, tidak ada yang datang, boleh dimiliki dan tidak ada zakat. Boleh dimiliki dengan catatan kalau ada yang meminta pemiliknya silakan diberikan nanti. Kalau sampai mati tidak ada yang datang, berarti milik kita itu sampai mati. Boleh dipakai. Kalau disimpan, baru kena zakat setelah setahun kemudian. Nah, jadi Bapak Ibu prinsipnya tadi zakat itu diwajibkan Allah karena orang itu kikir. Kalau orang itu tidak kikir, maka dia akan bersedekah tanpa batas. Makanya Bapak Ibu, mulai hari ini Bapak Ibu hitung-hitung di rumah, mana yang harta Bapak Ibu yang sifatnya simpanan, mana yang sifatnya pakaian. Tolong hati-hati, yang simpanan ini zakat kalah semua. Zakatkan semua. Termasuk tas-tas ibu yang rancak-rancak itu zakatkan. Kalau ada orang menyimpan ko tas sebagai Pak, kan ada tas ibu-ibu kan harganya sampai ratusan juta nak. Ibu-ibu sosialita tu Pak, harga tas agak mahal pada otol itu Pak. Ibu yang menyimpan tas tu, tolong hitung barang nilai tas ibu tu zakatkan tiap tahun. Kalau tidak besok jadi setrika, besok tu gosok ibu, gitu. Itu Pak. Nah, makanya Bapak Ibu, ya zakat itu ya tujuannya membersihkan harta kita dan membersihkan jiwa kita, karena jiwa orang yang berzakat itu sebenarnya sedang dihinggapi oleh penyakit kikir tadi. Nah begitu. Ada pertanyaan Bapak Ibu sampai sini? Silakan Pak. Apakah amil itu berhak dapat 1/8 kalau dia hanya menunggu saja di kantor? Ya. Amil dari kata amila. Amila itu artinya bekerja. Amal, bekerja. Apa pekerjaan amil? Di At-Taubah 103 tadi. Khuz min amwalihim, jemput, ambil harta mereka. Bukan duduk tunggu zakat mereka. Jemput dan ambil zakat mereka, audit ke rumah mereka. Jadi amil itu auditor. Dia tahu berapa kekayaan setiap umat Islam ini. Bapak ini asetnya di sini begini. Dia tahu dan berapa yang wajib zakat. Dia ambil langsung. Karena dia bekerja begitulah, bukan hanya bekerja menjemput, tapi mengantarkan langsung ke penerima. Jadi tugas amil ini dua Pak. Mengambil dari yang wajib, menyerahkan kepada yang berhak. Karena kerjanya berat, berhak dia dapat 1/8. Itu kenapa perintah zakat wa atuz zakat. Ata itu datangi yang menerima zakat. Datangi yang wajib zakat, antarkan zakat ke yang menerima zakat. Itu makanya ata itu mendatangi. Maka orang yang menerima zakat tidak boleh disuruh datang ke tempat kita. Karena itu memamerkan kemiskinan, menghina penerima zakat. Zakat itu kewajiban kita, kita yang mengantarkan ke orang itu.
Makanya Pak, saya kalau ada orang kaya Pak mengantri orang miskin di depan rumahnya untuk menerima zakat, saya kalau Kapolda saya tangkap itu orang kaya itu. Kenapa? Allah tidak menyuruh begitu. Allah suruh datangi mereka yang menerima zakat itu supaya air mukanya terpelihara. Maka amil itu punya dua tugas. Tugas khuz, menjemput harta atau bah itu 103, dan tugas mendatangi penerima zakat untuk menyerahkan zakat yang diambil tadi. Kalau dia tidak melakukan itu, berarti dia tidak amil namanya. Maka dalam status itu dia tidak berhak mendapatkan 1/8 dari zakat yang terkumpul. Jadi kalau biasanya bulan Ramadan kan ditugasi itu amil untuk menerima zakat. Amil ko padoknya duduk saya di masjidnya Pak di kantor. Tu beko tibolo orang pergi menjapui zakat kepada orang miskin menjelang hari raya. Itu ndak amil nama itu. Ya. Karena amil itu dua, khuz ambil dari yang berhak, datangi yang menerima. Karena dia payah bekerja, maka dapatlah dia 1/8. Walaupun orang bisa memahami yang namanya bekerja kan tidak mesti berjalan ke sana kemari, kan bisa pakai otak aja, pakai komputer. Iya, kalau mau ngambil ambillah, tidak apa-apa. Tapi secara perasaan, etika, tidak wajar mengambil 1/8 hanya dengan duduk saja. Amil itu bekerja keras, tanggung jawabnya berat. Itu silakan. Negara. Kalau dulu Nabi sebagai kepala negara, sekarang bisa Pak RW, karena Pak RW itu perpanjangan tangan dari lurah, lurah dari camat, camat dari wali kota gubernur, gubernur bupati, menteri presiden. Jadi yang dikasih legalitas oleh penguasa itu amil. Bisa jadi pengurus masjid yang membentuk, karena pengurus masjid SK-kan oleh depak sampai nanti presiden. Tapi amil tidak bisa diangkat hanya dengan kesepakatan orang tertentu. Harus punya legal standing dari penguasa. Itu namanya amil. Itu makanya amil itu perwakilan Nabi. Makanya Allah memerintahkan ke Nabi. Jadi khuz min amwalihim itu perintah Allah ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad membentuk tim ini atas perintah Allah. Kira-kira begitu Pak. Jadi amil itu perwakilan Allah, karena perintahnya ke Nabi, Nabi bentuk tim, ambil, jemput, kata Nabi. Maka di bulan Ramadan itu Pak, sebenarnya ya tidak usah pakai amil. Kalau zakat fitrah itu sudahlah. Zakat fitrah itu tolong menolong saya lah kumpulan. Tidak usah pakai amil. Kalau ia pakai amil Pak, maka jemput ke rumah orang Islam. Pak, zakat fitrah lah, mari kolon, berjemput. Abeku data orang miskin, amil pemantan ke orang miskin tu. Tak disuruh orang tu ke masjid menjapui ke Pak. Data amil mendata siapa yang mustahik. Nah setelah dia dapat data, pakai kendaraan dia mengantarkan zakat fitrah yang terkumpul ke rumah-rumah orang miskin itu baru amil namanya. Tapi yang kita praktekkan selama Ramadan itu tidak amil namanya itu. Itu sukarelawan. Anda usahlah ambil 1/8 tu Pak. Tidak usah. Ya kalau mau nanti ya bekerjanya begitu. Walaupun tidak akan semua dapat, tapi dia berusaha menjemput, mencari, dicarinya harta itu. Dijemputnya ke rumah-rumah. Didatanya pula penerima, diantarkan pula ke rumah, itu baru amil namanya. Nah begitu Pak. Itu kenapa tadi zakat itu, karena dia kikir sebetulnya, karena ada petugas yang harus menjemput. Kalau tidak dijemput jantan lah. Ada kikir tadi itu. Nah begitulah dulu Bapak Ibu ya, tolonglah dihitung-hitung rumah lah ya. Padokannya gosok besok lebih kurang mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.